Hai Sobat Olahraga, senang sekali nih kita bisa bertemu lagi di Sportholic. Kali ini Sportholic bakal menemani Sobat Olahraga selama 30 menit ke depan. Tentunya dengan berbagai cerita menarik dan inspiratif seputar dunia olahraga. Tetap di Sportholic, ignite your spirit of sport. Olahraga merupakan salah satu kegiatan yang penting dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh. Selain bagus untuk kebugaran, olahraga juga bermanfaat untuk kecantikan. Namun olahraga tidak boleh dilakukan sembarangan ya. Selain dapat menyebabkan cedera, berolahraga secara berlebihan juga mempunyai efek negatif bagi tubuh. Banyak orang yang berolahraga secara berlebihan agar target atau tujuannya cepat tercapai. Padahal itu adalah cara yang salah. Melakukan latihan fisik secara berlebihan justru akan membuat tubuh terkuras dan berisiko mengalami berbagai masalah kesehatan. Dampak negatif ketika kita melakukan olahraga secara berlebihan antara lain, yang pertama, kelelahan. Olahraga secara berlebihan membuat tenaga habis terkuras dan tubuh akan terasa lemas, mual, bahkan tidak ada tenaga lagi untuk melakukan aktivitas lainnya. Jika sobat olahraga masih tetap melanjutkan berolahraga, maka kamu bisa mengalami sindrom kelelahan kronis. Yang kedua, nyeri otot. Berolahraga terlalu lama tentunya akan membuat otot-otot pada tubuh kesakitan. Sendi, tulang, dan beberapa anggota tubuh akan terasa nyeri bahkan cedera jika ada otot-otot yang digunakan secara berlebihan. Jadi pastikan sobat olahraga memberi tubuhmu waktu untuk beristirahat agar dapat pulih kembali. Yang ketiga, sakit punggung. Terutama jika sobat olahraga melakukan olahraga yang melibatkan banyak otot punggung, seperti angkat beban dan sit up. Latihan ini akan memberikan tekanan yang besar pada tulang punggung sehingga menyebabkan sakit punggung jika dilakukan secara berlebihan. Yang keempat, susah tidur. Olahraga yang dilakukan dalam batas yang normal bermanfaat untuk mengatasi insomnia. Tapi olahraga yang berlebihan justru dapat mengakibatkan kamu susah tidur dan insomnia. Berolahraga terlalu banyak membuat tubuh merasa stres dan membuatnya memproduksi kortisol berlebih sehingga kamu pun akan susah mengantuk dan sulit rileks apalagi untuk tidur. Selain dampak jangka pendek di atas, berlebihan dalam kegiatan fisik juga dapat menyebabkan melemahnya sistem kekebalan tubuh, osteoartritis atau penyakit degenerasi sendi, bahkan dapat menyebabkan serangan jantung dan stroke yang meningkatkan resiko kematian. Wah, ternyata olahraga itu tidak hanya berdampak positif ya sobat olahraga, tapi juga bisa membawa efek negatif. Bila dilakukan secara sembarangan, karena itulah kita membutuhkan bimbingan orang yang ahli di bidang olahraga jika ingin target yang kita tentukan tercapai. Ya, personal trainer merupakan sosok penting yang membantu untuk membimbing latihan kita agar berjalan dengan tepat serta meraih hasil yang maksimal. Seorang personal trainer dapat memberikan panduan, dukungan, dan pengetahuan yang khusus dan disesuaikan dengan kebutuhan individu. Berikut adalah keuntungan jika kita menggunakan jasa personal trainer. Yang pertama, program yang disesuaikan. Personal trainer dapat merancang program latihan yang tepat sesuai dengan tujuan dan kebutuhan serta kondisi fisik klien. Yang kedua, pencegahan cedera. Personal trainer membantu mencegah cedera dengan memastikan bahwa latihan dilakukan dengan teknik yang benar dan aman. Mereka memberikan pengawasan langsung dan koreksi saat kita berlatih, sehingga mengurangi risiko cedera akibat kesalahan postur atau teknik. Yang ketiga, motivasi dan akuntabilitas. Mereka memberikan dorongan motivasi yang berharga selama latihan. Seorang personal trainer bisa menjadi sumber inspirasi untuk tetap berkomitmen pada program kebugaran serta membantu mencapai target dalam jangka waktu yang ditentukan.
Yang keempat, kontrol progres. Personal trainer melacak perkembangan kita dari waktu ke waktu. Dengan melakukan evaluasi rutin, mereka dapat menilai apakah program latihan perlu diubah atau ditingkatkan untuk tetap efektif. Yang kelima, variasi dan kreativitas. Personal trainer membantu mencegah kebosanan dalam program latihan dengan memperkenalkan variasi dan tantangan baru. Ini membantu menjaga motivasi dan memberikan rangsangan baru bagi tubuh kita. Yang keenam, panduan nutrisi. Beberapa personal trainer juga memiliki pengetahuan tentang nutrisi yang sehat dan dapat memberikan panduan tentang pola makan yang sesuai dengan tujuan kebugaran kita. Kombinasi antara olahraga dan nutrisi yang tepat memiliki dampak positif pada hasil. Yang ketujuh, waktu yang efisien. Dengan bantuan seorang personal trainer, latihan kita bisa lebih efisien. Mereka membantu merencanakan sesi latihan yang efektif dan fokus sehingga mengoptimalkan hasil dalam waktu yang terbatas. Yang kedelapan, pengetahuan dan edukasi. Personal trainer dapat mengedukasi kita tentang berbagai aspek, termasuk cara kerja otot, pentingnya pemanasan, pendinginan, dan prinsip-prinsip penting lainnya. Kesembilan, mengatasi hambatan mental. Personal trainer dapat membantu mengatasi keraguan diri atau rasa tidak percaya diri dalam melakukan latihan tertentu. Dengan dukungan mereka, kita dapat mengatasi ketakutan dan meraih prestasi yang lebih besar. Yang ke-10, investasi pada kesehatan jangka panjang. Memiliki personal trainer bisa dianggap sebagai investasi pada kesehatan jangka panjang. Mereka membantu membangun dasar keterampilan dan pengetahuan yang akan membantu kita menjalani gaya hidup sehat dan aktif secara berkelanjutan. Ya, secara keseluruhan, personal trainer membantu memaksimalkan potensi kita dalam mencapai tujuan kebugaran dan kesehatan. Namun penting untuk memilih personal trainer yang berkualitas, berlisensi, dan berpengalaman untuk memastikan bahwa kita mendapatkan manfaat yang optimal. Halo Sobat Olahraga, masih di Sportholic. Kalau di segmen sebelumnya kita sudah membahas tentang pentingnya peran seorang personal trainer, di segmen kali ini kita akan langsung bertemu dengan salah satu personal trainer cantik dari Coliseum Fitness Malang. Mulai menekuni dunia olahraga karena hobi, kini Coach Rinis makin jatuh cinta dan memutuskan untuk menjadikan personal trainer adalah sebuah profesi. Seperti apa sih kisah Coach Rini yang akhirnya memutuskan terjun di dunia olahraga? Yuk kita simak kisah selengkapnya. Oke, perkenalkan nama saya Itha Yuli Sulistyorini, nama panggilan saya Rini. Untuk saat ini kesibukan saya sebagai seorang personal trainer di Coliseum Fitness. Selain sebagai seorang personal trainer, saya juga ngisi program kelas di sini. Untuk kelas yang saya ajar ada body combat dan signature class. Dulu awal-awal sebenarnya jujur ya, saya itu bukan seorang pecinta olahraga. Jadi waktu SMA dulu itu saya nggak suka sama sekali dengan olahraga. Tapi semenjak saya kuliah, karena saya udah habis melahirkan ya, kan saya udah punya 2 anak. Anak pertama itu setelah saya melahirkan itu saya obesitas. Jadi habis melahirkan itu saya obesitas, habis itu saya masuk ke dunia gym. Setelah itu ya udah kayak ngerasa happy gitu di gym. Terus udah mulai tertarik, udah mulai jatuh cinta. Akhirnya saya berminat menjadi personal trainer seperti itu.
karena dari kebiasaan sih, karena dari body yang obesitas terus bisa nurunin berat badan sekitar 15 kiloan dulu itu. Ya, udah mulai tahun 2012 saya terjun ke dunia fitness. Sebenarnya kan saya habisin waktu setiap hari di gym itu lama kan. Setelah itu saya dapat masukan sih dari suami saya, kalau kamu buang waktu kamu di gym berjam-jam gitu tapi nggak menghasilkan itu buat apa, seperti itu. Jadi ya udah coba aja jadi seorang personal trainer seperti itu. Selain itu saya juga ingin membantu orang-orang juga sih, karena setiap orang kan pengennya, goals-nya kan beda-beda ya. Ada yang pengen naikin berat badan, ada yang pengen nurunin berat badan, ada yang pengen bangun massa otot seperti itu. Jadi saya membantu untuk bisa menolong klien untuk mencapai body goals-nya seperti itu. Alhamdulillah ya, semuanya mendukung saya, apalagi suami, anak-anak saya semuanya support, kedua orang tua saya juga semuanya support, asalkan mereka selalu mensupport apapun yang saya lakukan asalkan itu positif dan bisa membantu orang lain, kan itu juga kita memperoleh pahala lah intinya seperti itu. Kita membantu orang, bisa nyenengin orang. Oke, pertama sih saya belajarnya otodidak ya, dari baca-baca buku, terus lihat-lihat di internet, lihat YouTube seperti itu. Terus kebetulan ada kesempatan di Ray Institute, itu seperti workshop ya, ambil lisensi itu selama 3 hari, terus saya ambil dan ujian alhamdulillah lulus. Untuk sertifikasi untuk menjadi seorang personal trainer itu ada macam-macam sih Kak. Ada APKI, ada Primafit, ada Ray Institute, dan lain-lain ya. Kebetulan saya ambilnya yang Ray itu. Karena kebetulan kesempatannya pas adanya itu sih, jadwalnya yang paling deket gitu. Tapi next mungkin saya ambil yang lain, misalkan di APKI atau Primafit seperti itu. Terus ini saya ambil lisensi Les Mills di Body Combat itu ya. Kebetulan September ini saya ujian. Kalau misalkan kita baru pertama kali terjun ke dunia gym, saya sarankan untuk mengambil sesi PT sih Kak. Karena gimana ya Kak, karena kita kan berhubungan dengan beban ya. Kalau misalkan kita salah-salah posisi atau salah form teknik itu, resikonya juga tinggi sih cedera seperti itu. Jadi ini juga bukan yang main-main sih, maksudnya harus benar-benar diperhatikan form teknik seperti itu. Kalau misalkan nggak mau pakai PT seperti itu ya, bisa ikut, kalau di sini kan juga ada kelas-kelasnya juga ya, bisa ikut kelas juga. Nanti kan bisa bareng-bareng sama semuanya, teman-teman juga. Nanti juga ada pengajarnya juga, nanti jelasin form tekniknya yang benar itu seperti apa, jadi seperti itu sih. Nanti bisa dari kelas, bisa diaplikasikan ke weight trainingnya, seperti itu. Kita ajarin sih basic-basicnya seperti apa, kayak gerakan squat, lihat yang benar seperti apa, di kelas itu juga pasti ada. Untuk saat ini, untuk program kelas yang saya ajar itu body combat Kak. Jadi body combat itu fokusnya di kardio ya. Jadi kardio itu lebih banyak membakar lemak, terus untuk kesehatan jantung juga, seperti itu. Dari body combat itu ada di dalamnya ada kayak taekwondo, muay thai, karate, kickboxing, seperti itu. Jadi setiap tracknya itu beda-beda sih Kak, seperti itu. Lebih di kardio, fokusnya di kardio untuk body combat. Karena di dalamnya itu ada beberapa martial ya, jadi ada kickboxing, ada muay thai, ada karate, taekwondo. Jadi seni bela diri itu tapi diaplikasikannya dengan musik. Jadi kita melakukan gerakan itu, kombinasi itu diiringi dengan musik seperti itu. Oke, kardio itu selain untuk membakar lemak, juga untuk meningkatkan kesehatan jantung sih Kak. Jadi dengan kardio kita bisa meningkatkan kesehatan jantung kita seperti itu. Oke, jadi body combat itu seni bela diri yang digabungkan oleh musik ya. Jadi ada boxing, muay thai, kickboxing, karate, taekwondo, macam-macam lah seperti itu. Jadi di dalam body combat itu ada 10 track. Nanti durasinya sekitar 1 jam seperti itu Kak. 3 kali dalam seminggu itu minimal ya. Kalau misalkan 2 kali sih aku kurang, kalau misalkan mau mencapai goalsnya seperti itu. Apalagi kalau nggak ditunjukkan dengan pola makan yang baik seperti itu sih. Kadang juga ada klien yang udah bilangnya udah ngontrol makan, tapi ternyata masih ngemil-ngemil gitu. Kita kan juga nggak bisa kontrol terus kan apa yang dimakan sama klien seperti itu. Jadi memang butuh kerjasama antara klien sama member, klien dengan PT biar bisa mencapai goalsnya seperti itu. Cerita lucu pastinya ada sih Kak.
Jadi macam-macam sih untuk klien itu. Kadang ada yang pengen hasilnya cepat seperti itu. Kok saya nggak turun-turun, tapi ternyata makannya los gitu, nggak mau ngatur. Sebenarnya seorang PT itu ya pekerjaannya kan untuk membantu ya. Jadi harus ada kerjasama antara seorang PT dengan seorang kliennya. Jadi nggak bisa kalau nyerahin semuanya di PT-nya itu nggak bisa seperti itu. Jadi harus ada kerjasama sih seperti itu, Kak. Selain itu pengen hasil cepat, setelah itu apalagi ya? Oh ya susah diajarin, maksudnya macem-macem sih, kayak susah diajarin gitu. Kita udah jelasin secara detail tapi orangnya susah untuk mengaplikasikan seperti itu sih. Karena saya misalkan dapat klien ya, pertama kita harus assessment dulu sih. Jadi kita timbang untuk komposisi tubuhnya, terus kita tanyain pola makannya seperti apa, seperti itu. Terus misalkan ada riwayat penyakit apa itu kita harus tahu kita. Kalau misalkan ada habis operasi atau apa, punya riwayat penyakit apa itu kita harus tahu. Jadi goalsnya seperti apa kita harus tahu di tahap awal di assessment. Kalau motivasi, yang pertama kita harus tahu sih goalsnya klien kita itu seperti apa. Kalau misalkan orangnya pengen weight loss atau fat loss gitu, kita harus harus support, terus kita harus selalu menyemangatin gitu loh, Kak. Kalau misalkan goalsnya seperti apa, misalkan pengen badannya seperti ini, itu harus punya sih tujuan seperti itu, motivasi biar lebih sehat juga. Oke, kardio itu selain untuk membakar lemak, juga untuk meningkatkan kesehatan jantung sih, Kak. Jadi dengan kardio kita bisa meningkatkan kesehatan jantung kita seperti itu. Oke, jadi body combat itu seni bela diri yang digabungkan oleh musik ya. Jadi ada boxing, muay thai, kickboxing, karate, taekwondo, macam-macam lah seperti itu. Jadi di dalam body combat itu ada 10 track. Nanti durasinya sekitar 1 jam seperti itu, Kak. 3 kali dalam seminggu itu minimal ya. Kalau misalkan 2 kali sih aku kurang kalau misalkan mau mencapai goalsnya seperti itu. Apalagi kalau nggak ditunjukkan dengan pola makan yang baik seperti itu. Kadang juga ada klien yang udah bilangnya udah ngontrol makan, tapi ternyata masih ngemil-ngemil gitu. Kita kan juga nggak bisa kontrol terus kan apa yang dimakan sama klien seperti itu. Jadi memang butuh kerjasama antara klien sama klien dengan PT biar bisa mencapai goalsnya. Hai Sobat Olahraga, terima kasih nih masih setia menyaksikan Sportholic. Kalau tadi kita sudah ngobrol-ngobrol asik tentang bagaimana awalnya Coach Rini terjun di dunia kebugaran, sesaat lagi kita akan intip Coach Rini yang akan memberikan beberapa gerakan olahraga yang bisa Sobat Olahraga coba di rumah. Penasaran? Yuk kita simak bersama. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Coach Rini. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk melakukan gerakan yang bisa kalian lakukan di rumah. Oke, stay tune ya. Oke, gerakan pertama squat, buka kakinya selebar bahu, air squat, posisi tangan di depan dada. Oke, turun pelan-pelan, glutnya dorong ke belakang, lalu naik lagi, pelan-pelan, slow. Oke, posisi kakinya, lututnya jangan sampai melebihi dari mata kaki. Jadi glutnya dorong ke belakang, rasakan di glutes dan paha depan. Waktu turun ambil nafas, waktu naik buang, slow. Oke, body weight squat. Ini bisa kalian lakuin di rumah tanpa beban. Oke, turun pelan-pelan, naik. Oke, 2 lagi. Slow, 1 more.
Oke, stop. Oke, gerakan kedua, kita masuk ke cardio ya. Nanti ada jumping jack. Oke, posisi kakinya nutup, telapak tangan di samping, lalu bawa ke atas. Slow. Oke, kita naikin head rate-nya. Jumping jack. Slow, pelan. Oke, dua lagi. And stop. Gerakan ketiga ada push up. Posisi dari bawah semuanya. Posisi tangan lebih lebar daripada bahu. Optionnya, lututnya bisa nempel di lantai. Oke, kalau kuat bisa diangkat lututnya, lalu push up. Dorong lantainya ke bawah, lalu naik. Option, lututnya bisa nempel di lantai. Oke, targetnya di otot chest dan tricep. Dorong, lalu naik. Jangan lupa untuk selalu dikunci perutnya. Ini bisa kalian lakuin di rumah. Oke, sekali lagi. Oke, stop. Gerakan keempat ya. Oke, gerakan keempat ada deadlift. Gak usah pakai beban karena kalian lakuinnya di rumah. Posisi kakinya selebar bahu, turun pelan-pelan, glutes-nya dorong ke belakang. Rasakan di glutes sama paha belakang. Oke, kalau kalian misalkan mau ke gym bisa pakai beban. Karena kalian lakuinnya di rumah, jadi gak usah beban. Pelan-pelan, dorong ke belakang, posisi punggung netral. Jangan bungkuk, karena kalau kalian bungkuk, nanti akan sakit di lower back-nya. Oke, target glutes dan hamstring. Pelan. Oke, dua lagi. Oke, stop. Oke, kita masuk ke abdominal. Jadi nanti gerakannya ada butterfly sit up, posisi kakinya, telapak kakinya ditemukan dua-duanya, buka kakinya. Lalu turun ke bawah, posisi tangan di sebelah telinga. Lalu kita mulai dengan butterfly sit up. Naik, full. 12 kali. 2, targetnya di abdominal. 3, 4, jangan lupa untuk selalu dikunci perutnya. Sekali lagi. Oke, stop. Oke, gerakan selanjutnya ada shoulder tap. Posisinya high plank. Posisi tangan lebarnya sama dengan bahu. Oke, angkat tangannya, sentuhkan ke arah shoulder. Gantian kanan dan kiri. Satu-satu. Slow. Untuk selalu dikunci perutnya. Tap. Ganti. Oke, atur nafas. Oke, sekali lagi. Oke, gerakan selanjutnya ada bicycle crunch. Oke, dari bawah semuanya, tekuk kakinya, posisi tangan di belakang telinga. Kita mulai dengan bicycle crunch. Gerakannya seperti mengayuh sepeda. Targetnya di otot obliques atau perut bagian samping. Oke, seperti mengayuh sepeda. Oke, stop. Oke, selanjutnya ada Russian twist. Posisi kakinya ditekuk, angkat dikit, jangan sampai nyentuh lantai, lalu switch ke samping. Targetnya tetap di obliques. Rotation. Sambil diatur nafasnya, benar-benar dirasain di obliquesnya. Yang pengen perutnya rata bisa lakuin ini ya. Oke, stop. Last. Oke, kita plank. Posisi elbownya nempel di lantai, lalu tahan.
posisi badannya lurus, jangan terlalu ke bawah ataupun terlalu nungging. Jadi lurus, benar-benar diaktifasi core-nya. Tahan. Sambil diatur nafas. Kunci perutnya. Ya, benar-benar rasa panas di bagian abs. Oke, stop. Oke, nah itu tadi beberapa gerakan yang bisa kalian lakuin di rumah. Tapi kalau misalkan kalian punya goals lebih atau pengen hasilnya lebih maksimal, bisa latihan bareng saya, Coach Rini, di Colosseum Fitness Malang at Pegawan Apartemen. Oke.